Shalom, jumpa kembali dengan saya di program Parani Peda Rohani Pagam Misteri. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Engkau sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, Engkau selalu menjaga kami sepanjang malam ini Tuhan. Dan kami masih ada sampai pagi yang indah ini. Rahmat yang baru, napas kehidupan yang gratis Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa. Dan sebelum kami melangkah untuk beraktivitas Bapa, kami mau dasari dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau renungkan sedikit kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap renungan kami pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di mana saja berada. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17 sampai pasal yang 66 ayat yang ke-24. Tema, jadilah rendah hati. Saudara-saudara, dalam pasal-pasal ini menekankan bahwa Tuhan mencari orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangat dan yang gentar kepada firman-Nya. Saudara, tetapi ada sesuatu yang aku cari, seseorang yang sederhana dan polos, sangat cetakan terhadap apa yang ada. Aku katakan ini adalah cara lain untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui belajar terus-menerus tentang penundukan terhadap firman-Nya, Tuhan membuat kita rendah hati dan sangat mudah untuk menjadi sombong sampai akhirnya kita jatuh tersimpu di hadapan Tuhan dan firman-Nya dan melihat diri kita sendiri dalam terang kebenaran-Nya. Saudara yang kekasih, Yesaya mendorong orang-orang, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selamanya. Apa yang kuciptakan. Allah berjanji bahwa Ia akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Ayat yang ke-17. Langit dan bumi baru ini akhirnya akan menjadi di mana semuanya berkenan kepada Tuhan, di mana Dia bisa bergirang karena umatku. Saudara yang kekasih, dalam renungan ini juga memperingatkan kita tentang penghakiman akan datang karena semua yang tidak menyenangkan Allah dikesampingkan dari ciptaan baru ini. Dalam gambar ciptaan baru yang ada pada renungan ini adalah gambaran sukacita dan kegirangan. Di tempat di mana tidak ada lagi penderitaan di dalam dan yang tidak ada lagi bunyi tangisan terdapat di dalam ayat yang ke-17. Dan kita lihat juga di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Saudara yang terkasih, Yesaya berjanji bahwa setiap orang yang akan mencapai umur suntun mereka tetapi berjanji baru bahwa melangkah lebih jauh di mana Yesus menjanjikan kehidupan kekal. Saudara, Yesaya menantikan saat ketika semua perbuatan akan menjadi berkat. Tidak akan ada lagi pekerjaan yang sia-sia, tidak ada lagi pekerjaan atau pekerjaan keras. Sebaliknya akan ada pemulihan aturan atas ciptaannya yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Akan ada kedekatan hubungan dengan Allah tanpa dosa yang terlalu berat.
atau yang tampaknya tidak terjawab, kita akan memiliki visi Allah dan Yesus yang kekal. Saudara, akan ada keharmonisan dan kedamaian. Semua hubungan akan dipulihkan, termasuk bahkan dunia, binatang, bahkan ada persatuan dan keintiman dalam sebuah hubungan kita. Alam akan dipulihkan sebagai tempat yang stabil, aman, dan damai. Kerajaan Allah akan dipenuhi, berkuasa. Martin Luther menuliskan, saya tidak akan menyerahkan satu momen pun dari surga untuk semua kesenangan dan kekayaan dunia, bahkan jika itu berlangsung selama beribu-ribu tahun. Saudara yang kekasih, mari kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita buang semua sifat sombong, angkuh, atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Mari kita buang semuanya itu. Kita belajar untuk tetap bersyukur, menghargai dan mendengar orang lain, mengakui kesalahan, mau menerima kritik dan saran dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita bijaksana dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara, singkat renungan kita pada pagi yang indah ini, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, janji-janji yang indah tentang langit yang baru dan bumi yang baru ini memacu aku di dalam keinginanku untuk hidup dengan cara yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, ajarkanlah kami untuk hidup tetap rendah hati di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat.